Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Normarulita dengan NIM 074. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Yasin Bagus Wibowo NIM 096 dan Afrizal Rizky Firmansyah NIM 069 berkesempatan untuk menjelaskan tentang rangkaian 3-phase full wave control rectifier dengan buck converter menggunakan simulasi MATLAB. Three-phase full wave control rectifier adalah jenis rangkaian penyeara daya yang menggunakan 6 buah tiristor untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC. Sistem ini termasuk ke dalam kelompok penyeara terkendali karena keluaran tegangannya dapat diatur secara presisi dengan mengubah sudut penyalaan dari tiap-tiap tiristor. Buck converter adalah rangkaian elektronika daya jenis DC-DC converter yang digunakan untuk menurunkan tegangan DC input menjadi tegangan DC output yang lebih rendah. Buck converter bekerja dengan prinsip chopper, yaitu memotong sinyal DC secara teratur menggunakan saklar elektronik seperti MOSFET atau IGBT yang dikendalikan oleh sinyal PWM. Selanjutnya adalah tutorial pembuatan rangkaian 3-phase full wave control rectifier yang akan dijelaskan oleh Yasin dan simulasi oleh Afrizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan untuk langkah-langkah dan simulasi three-phase full wave controlled rectifier to buck converter. Jadi AC to DC to DC converter. Oke, yang pertama kita masuk simulink terlebih dahulu di MATLAB. Selanjutnya kita masukkan komponennya. Yang pertama ada power guide. Oke, sudah. Ini ada tiristor. Kita butuh 6 tiristor, kita copy saja. Oke, kita rename dulu untuk namanya. Ini 12, ini 34, yang ini 56, yang ini kita rename juga 121, yang ini 561, yang ini 341. Oke, nah selanjutnya sudah kita tambahkan pulse generator. Nah, untuk pulse generatornya, untuk settingannya seperti ini. Sebentar, ambil diatur 1, periodenya kita berikan 0.02. Untuk pulse width-nya kita pakai 50%. Nah, untuk phase delay-nya nanti menyesuaikan. Umpama kita mulai dari 30 derajat, kita berikan 60 kali 0.02 per 360. Oke, yes. Kita copy. Kita juga butuh 6 untuk push generatornya. Kita berikan jarak. Oke, ini kita geser ke bawah sedikit. Selanjutnya kita butuh juga AC voltage source. Kita butuh 3. 1, 2, 3. Oke, kita kelihatan aja. Oke, kita butuh 3. Selanjutnya kita wiring dulu ini. Jadi pertama, kaki anoda dari tristor 1 masuk ke sini. Nah, sini juga sama. Ini juga sama. Terus untuk pulse-nya ini masuk ke gate setiap tristornya. Oke. Untuk katoda ini di seri juga. Ini. Selanjutnya, yang sini juga sama, untuk gate-nya disambung juga.
katodanya juga disambung ke anoda. Selanjutnya untuk voltasenya kita masukkan setiap jalur. Ini kita jumper untuk kaki min dari AC voltage-nya. Oke, kita butuh ground. Sorry, banyak ini. Yang elektrikal ini. Oke, nah kita jumper ke sini. Oke. Jadi dari pertama seperti ini. Untuk settingan ininya, frekuensinya kita buat 50, back amplitude-nya kita buat 311, phase degree-nya yang ini 0. Oke, enter. Sorry, untuk measurement-nya kita berikan voltage. Oke, nah di sini juga sama, frekuensinya 50, 311, ini voltage. Untuk phase degree-nya kita bikin min 120 karena 3 fase. Yang ini juga sama, 311, untuk phase degree-nya 240 minus, frekuensinya kita buat 50. Misalnya kita oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan mux di bawah sini. Kita butuh untuk mux sendiri ini kita butuh 3. Oke, kita butuh scope juga. Scope di sini kita fungsikan untuk melihat push generatornya. Oke, yang mux pertama ini kita masukkan ke sini, yang kedua ke sini, untuk yang ketiga ini masuk ke 34 sini, satunya ke 341, terus yang ini masuk ke 56, satunya masuk ke 561 sini. Oke, nah ini kita tambahkan saja scope-nya, jadi inputnya kita kasih 3. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, scope-nya kita beri keterangan scope pulse generator. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita masukkan voltage measurement-nya. Voltage measurement. Terus kita juga butuh RMS. Terus kita main passer juga. Untuk main passernya kita geser ke atas sedikit. Oke, jadi dari voltage measurement ini kita masuk ke RMS, terus yang plus kita ambil dari salah satu ini, terus yang main kita ambil dari bawah sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita butuh current measurement. Untuk kita jumper dari anode katoda, satunya kita masukkan ke sini. Kita geser ke sini saja. Terus voltage measurement lagi satu. Ini buat lihat tegangan dari 3-phase full wave control rectifier-nya. Ini geser sini sedikit ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang main kita masukkan ke kaki main sini.
terus yang plus kita chamfer ke sini. Oke, nah seperti ini. Ingat kita kasih display, kita berikan 3 untuk displaynya. Oke, displaynya berarti 3. Kita masukkan sini. Kita kasih keterangan. Display pertama ini ada VAC RMS, yang kedua ini ada VDC, wave, yang sini IDC 3 fase full wave. Untuk VDC nya nanti ini bakal jadi input untuk konverternya. Oke, seperti ini. Kita tambahkan scope satu lagi, kita lihat sedikit besar, sama-sama banyak. Oke, nah ini kita butuh multimeter, satu multimeter. Oke, kita setting untuk settingannya. Settingannya jadi seperti ini. Yang pertama AC voltage source-nya ini kita tekan, kita select, ini juga kita oke. Nah, ini kita tambah jadi 3 juga nanti inputnya. Terus kita butuhkan juga goto, kita taruh sini. Dari sini aja. Sorry. Di sini kita atur untuk gotonya. Kita beri nama VAC atau VDC. Oke. Kita sesuaikan. Kita copy. Untuk satunya untuk dari 3 phase full wave-nya. Kita beri nama IDC full wave. Oke, kita pasang. Selanjutnya kita ambil from. Ini nanti dari VAC atau VDC nya. Kita ambil from lagi. Yang satunya ini buat IDC nya. Kita beri keterangan scope-nya ini untuk yang 3 phase full wave control rectifier.
Untuk tripasnya sudah selesai, sekarang kita ke buck converternya. Ada MOSFET yang pertama, selanjutnya ada dioda, kita atur untuk parameternya. Untuk resistansi snubbernya kita berikan 0 untuk resistansi snubbernya infinity. Juga kita atur juga untuk resistansi dari diodanya. Ayo bro, jangan di tag bro. Ayo Chan. Oke, kita geser sedikit. Kita cari step ini nanti untuk duty cycle-nya. Oke, selanjutnya kita cari BWM generator DC to DC. Atur untuk parameternya. Untuk switching frekuensinya ini harusnya 10 E6. Kita atur juga untuk parameter stepnya. Selanjutnya kita cari series LC band. Di sini kita butuh RL yang pertama. Oke. Terus kita cari lagi. Di sini kita butuh C. Satu lagi di sini ada R untuk loadnya. Kita atur parameternya, kita bikin R. Untuk ubahnya kita bikin 10 ohm. Ini untuk kapasitansinya kita bikin 30 mN6. Nah, untuk MOSFET-nya, maksud saya untuk RL-nya, resistansinya kita bikin 0,02 dan induksinya 3 mN3 atau 3 mH. Oke. Kita sambungkan. Kita juga sambungkan ini untuk banyak ke sini, kita paralel juga. Oke. Oke, selanjutnya kita ambil dari MOSFET, kita sambungkan ke kaki dari serian current measurement tadi, dan satunya kita sambung ke min dari tripas full wave control rectifier.
Oke, kita berikan keterangan. Di sini kita juga beri keterangan load. Kita input satu goto lagi, kita berikan di cycle-nya. Edit namanya. Selanjutnya kita cari from, kita masukkan ke get dari MOSFET-nya. Dan namanya kita juga sesuaikan lagi. Selanjutnya kita cari current measurement. Kita seri dari RL ke bebannya pada buck converternya. Oke. Selanjutnya kita cari voltage measurementnya. Kita lihat hasil untuk pengukuran setelah bebannya nanti. Kita sambung secara paralel. Kita ganti dulu untuk ini frekuensi dari RMS nya kita ganti 50, dan juga untuk main passernya ini juga 50. Kita copy main passernya, kita taruh di sini. Kita butuh 2 untuk main passernya, itu untuk V out nya dan I out nya. Dan ini kita sambung untuk main passernya dari voltage measurementnya dan current measurementnya. Selanjutnya kita masukkan display. Yang pertama ini display untuk current, yang kedua untuk voltage-nya. Kita ganti namanya. Selanjutnya kita masukkan scope lagi. Kita input goto, kita taruh untuk voltage measurementnya dan current measurementnya. Kita ganti namanya.
copy, ini kita ganti dengan IDC buck converternya. Oke, lalu kita geser, kita sesuaikan untuk pemasangannya. Kita inputkan from untuk ke scope-nya, kita sesuaikan juga. Kita pasang ke scope-nya. Kita input from lagi, kita masukkan juga ke scope-nya. Selanjutnya ini tambahan satu from lagi, ini nanti untuk VDC inputnya dari out 3-pass full wave control rectifier-nya. Kita masukkan juga ke sini. Kita berikan area untuk menandai mana yang 3-pass full wave dan mana yang buck converternya. Kita beri keterangan ada 3-pass full wave controlled rectifier. Selanjutnya kita juga masukkan area juga ini untuk buck converternya. Kita berikan keterangan juga yang sini ada buck converter. Kita ganti warnanya. Oke, nah kita ganti untuk nama scope-nya, kita berikan scope buck converter. Oke, kita fit tampilannya. Di sini ada sedikit perubahan untuk kutu dari IDC 3-pass dan VDC 3-pass nya kita pindah sebelum main atau passor. Oke, selanjutnya tinggal ke simulasinya. Ya baik, setelah kita membuat rangkaian, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dari hasil rangkaian yang telah kita buat. Yang pertama, kita akan melakukan simulasi dengan mode DCM. Pertama-tama kita akan menentukan pulse generator terlebih dahulu, menentukan path delay dari pulse generator yang pertama. Karena kita menggunakan mode DCM, yaitu di atas 60 derajat, kita menggunakan 65. Dan untuk ditempatkan di pulse generator yang pertama, jadinya ditambah 30 derajat, jadinya 95. Dan untuk
pulse generator yang kedua kita menggunakan pulse delay 155 derajat. Untuk pulse generator yang ketiga kita menggunakan pulse delay 215 derajat, yang dimana dari 155 derajat ditambahkan 60 derajat. Untuk pulse delay yang keempat kita menggunakan 275 derajat. Dan untuk pulse delay yang kelima kita menggunakan 335 derajat. Dan yang terakhir pulse delay yang keenam kita menggunakan 395 derajat. Selanjutnya ketika kita sudah menentukan berapa pulse delay tiap pulse generator yang telah dibuat, kita bisa melakukan running untuk rangkaiannya. Ya, setelah kita running kita bisa lihat hasil dari rangkaian 3-bus full wave controller rectifier. Untuk VRMS nya 219,9, VDC rata-rata 225 volt, IDC rata-rata 12,37 ampere. Dan dari hasil rangkaian gabungan antara 3-bus full wave controller rectifier dengan buck converter menghasilkan arus rata-rata 16,5 ampere dan tegangan rata-rata 165 volt. Selanjutnya kita bisa lihat di scope yang pertama hasil dari gelombang tiap pulse generator. Dan di sini kita bisa lihat antara pulse generator yang pertama sampai ke 6 terlihat sama bentuk gelombangnya. Selanjutnya kita bisa lihat di scope untuk rangkaian 3-bus full wave controller. Untuk tegangan tiap fasanya bisa dilihat sama besarannya. Dan untuk V-out-nya bisa dilihat di sini. Yang pertama telah mencapai peak, dan selanjutnya seperti pada teori yang saya jelaskan, ketika DCM tegangan keluarannya menyentuh 0. Dan untuk Q-out-nya bisa dilihat kita di sini hampir mencapai ke 40 derajat. Selanjutnya bisa dilihat di scope dari rangkaian gabungan antara buck converter dengan 3-bus full wave controller rectifier. Untuk V-in seperti ini yang warna hijau, dan VDC buck converter yang warna biru, dan IDC buck converter yang warna merah. Oke, next selanjutnya kita akan mencoba dengan mode CCM. Di mode CCM kita akan menggunakan derajat. Jadinya jika dimasukkan di pulse generator yang pertama 60 derajat, pulse generator yang kedua 180 derajat, mohon maaf 120 derajat, pulse width pas delay pulse generator yang ketiga kita menggunakan 180 derajat, pas delay pulse generator yang keempat kita menggunakan 240 derajat. Dan yang kelima kita menggunakan 300 derajat. Dan yang keenam kita menggunakan 360 derajat. Selanjutnya ketika kita sudah menentukan phase delay dari tiap pulse generator, bisa dilanjutkan ke running untuk rangkaian. Ya, bisa dilihat di sini untuk hasil dari rangkaian gabungan antara buck converter dengan 3-bus full wave controller rectifier menghasilkan tegangan rata-rata 332,2 volt
dan arus rata-rata 33,22 ampere. Dan jika dipisahkan untuk hasil dari rangkaian tripesnya sendiri, yaitu menghasilkan VACMRS-nya 219,9 volt, tegangan rata-ratanya 447 volt, dan arus rata-rata 24,92 ampere. Akhirnya bisa kita lihat juga di gelombang antara bus generator yang pertama sampai ke 6, bisa dilihat di sini juga sama, antar gelombangnya bentuk kotak. Halnya ke gelombang dari rangkaian tripesnya sendiri, dapat dilihat perbedaannya di sini di Vout dan Iot. Bisa dilihat di sini untuk tegangan keluarannya tidak menyentuh 0, jadi langsung terpantul di sini perkiraan di 280-an. Begitupun juga di arusnya tidak menyentuh 0, jadi tiap ke 20 sekitar 20 terpantul kembali ke atas. Berbeda dengan yang mode DCM. Kalau mode DCM menyentuh 0 dan mode CCM gelombangnya tidak menyentuh 0. Selanjutnya bisa kita lihat dari gelombang antara gabungan dari buck converternya. Untuk Vin hampir sama dengan yang hasil dari tripes. Nah, di sini bisa kita lihat untuk VI-nya yaitu Vout dari tripes full wave controller, dan VDC-nya juga bisa dilihat hampir sama dengan mode CCM, yaitu gelombangnya tidak menyentuh 0. Gelombang sinusnya tidak menyentuh 0, beda dengan mode DCM. Begitupun juga dengan arus rata-ratanya tidak menyentuh 0, jadi tiap ke hampir 20-an lah, itu mantul kembali ke atas. Selanjutnya yaitu analisa. Analisa perhitungan. Langkah pertama kita hitung tegangan puncak menggunakan rumus Vm sama dengan Vs RMS kali akar 2. Kita masukkan nilai Vs RMS yaitu 220 volt dikali akar 2 sama dengan 311 volt. Selanjutnya menghitung tegangan RMS dengan rumus VRMS sama dengan Vm dibagi akar 2 sama dengan 311 dibagi akar 2 sama dengan 219,9 volt. Menghitung tegangan output pada rangkaian 3-phase full wave control rectifier dengan mode CCM untuk beban R sama dengan 10 ohm, phase delay 30 derajat. Menggunakan rumus 3 akar 3 per pi dikali 311 dikali cos 30. Nilai cos 30 adalah 0,866. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 445,465 volt. Selanjutnya mencari tegangan output pada buck converter menggunakan rumus duty cycle dikali dengan tegangan output pada 3-phase full wave control rectifier. Kita masukkan nilai 0,75 dikali 445,465 sama dengan 334,098 volt. Selanjutnya adalah arus output menggunakan rumus tegangan output dibagi R sama dengan 334,098 dibagi 10 sama dengan 33,40 ampere. Selanjutnya mencari tegangan output pada 3-phase full wave control rectifier menggunakan mode DCM untuk beban R sama dengan 10 ohm, phase delay 65 derajat. Menggunakan rumus 3 dikali 220 kali akar 6 dibagi pi dikali 1 ditambah cos 65 per 2 dikali akar 3 kali sin 65 per 2. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 219,733 volt. Selanjutnya mencari tegangan output pada buck converter menggunakan rumus duty cycle dikali dengan tegangan output 3-phase full wave control rectifier. Didapatkan hasil 164,799. Selanjutnya, mencari arus output
Pada buck converter menggunakan rumus tegangan output dibagi R sama dengan 164,799 dibagi 10, dapatkan hasil 16,47 ampere. Tabel perbandingan hasil simulasi dan perhitungan matematis. Untuk mode CCM, phase delay 30 derajat, R sama dengan 10 ohm. Pada tabel hasil simulasi, output 3 fasa full wave control rectifier didapatkan hasil 447,5. Sedangkan pada hasil perhitungan VDC 445,465 volt. Terdapat perbedaan sekitar 2 volt. Pada output buck converter pada VDC hasil simulasi didapatkan hasil 332,2 volt. Sedangkan pada perhitungan didapatkan hasil 334,9 volt. Perbandingan hasil simulasi dan perhitungan matematis untuk mode DCM, phase delay 65 derajat, R sama dengan 10 ohm. Pada tabel hasil simulasi, untuk output 3 fasa full wave control rectifier VDC, didapatkan hasil 225,5 volt. Sedangkan pada output 3 fasa full wave control rectifier VDC, hasil perhitungan didapatkan hasil 219,733. Terdapat perbedaan sekitar 6 volt. Analisa mode CCM dengan sudut penyulutan 30 derajat. Siklus tegangan output rata-rata yang dihasilkan adalah 447,5 volt pada hasil simulasi dan 445,465 volt pada hasil perhitungan. Selisih kecil sekitar 0,46% menunjukkan akurasi simulasi yang baik. Analisa mode DCM, veering angle 65 derajat menghasilkan tegangan output yang lebih rendah. Tegangan output turun menjadi 225,5 volt pada hasil simulasi dan 219,733 volt pada perhitungan teori. Selisih 2,6% masih dalam batas toleransi yang wajar. Faktor-faktor penyebab perbedaan. Yang pertama, losses dalam komponen. Tiristor dan MOSFET memiliki voltage drop dan resistance internal. Yang kedua, ripple dan harmonik. Komponen frekuensi tinggi yang tidak diperhitungkan dalam analisis ideal. Yang ketiga, parasitic elemen, indutansi dan kapasitansi parasit dalam rangkaian nyata. Kesimpulan, kombinasi kontrol rectifier dan buck converter memberikan kontrol tegangan yang fleksibel melalui veering angle dan duty cycle. Three-phase rectifier menghasilkan ripple yang lebih kecil dibanding single phase, dan buck converter lebih lanjut memperbaiki kualitas DC output. Mode CCM menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibanding DCM, sehingga desain sistem sebaiknya dioptimalkan untuk beroperasi dalam mode CCM. Sistem memberikan 2 tingkat kontrol, veering angle untuk rectifier dan duty cycle untuk buck converter yang memungkinkan regulasi tegangan yang presisi sesuai dengan kebutuhan beban. Berikut adalah pembagian job desk pada pengerjaan UAS elektronika daya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.